Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Bank Marketing Intelligence, prediksi dan segmentasi nasabah berbasis machine learning dengan menggunakan Kamins, XGBoost, dan framework Streamlit. Anggota kelompok kami ada WK Surajati Sudanta dengan NIM terakhir 079 dan saya sendiri Agril Adi Rizky dengan NIM terakhir 095. Latar belakang permasalahan kami yaitu rendahnya tingkat konversi telemarketing hanya sekitar 11,3%. Ini dikarenakan penargetan promosi nasabah yang tidak tepat sasaran. Tidak adanya prediksi nasabah yang berpotensi subscribe sebelum dihubungi. Kurangnya personalisasi nasabah dalam hal promosi produk. Untuk itu, solusinya adalah kombinasi metode clustering untuk pengelompokan nasabah dan model prediksi untuk memprediksi konversi telemarketing yang diimplementasikan dalam sistem berbasis aplikasi website interaktif. Tujuan proyek kami yaitu yang pertama, segmentasi nasabah. Mengidentifikasi segmen nasabah dengan potensi konversi tinggi menggunakan K-means clustering. Yang kedua, model prediksi. Membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kemungkinan nasabah berlangganan deposito. Dan aplikasi web interaktif. Menyediakan termuka website yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dataset yang kami gunakan yaitu Bank Marketing Dataset dari UC Machine Learning dengan total 41 188 baris, 21 fitur, dan distribusi fitur targetnya yaitu subscribe dan tidak subscribe. 8.241 baris untuk yang subscribe dan 32.947 yang tidak subscribe. Fiturnya ada umur, pekerjaan, status menikah, education, status gagal bayar, status pinjaman rumah, dan status pinjaman pribadi. Untuk fitur kontak ada kontak, bulan, day of week, duration, campaign, p-days, previous, dan p-outcome. Dan ada fitur ekonomi makro, yaitu employee variation rate, consumer price index, consumer confidence index, Euribor 3 month, dan number employee. Metode yang kami gunakan yaitu CRISP PDM, meliputi business understanding, identifikasi masalah, yaitu rendahnya tingkat konversi telemarketing. Yang kedua, data understanding untuk melihat distribusi kelas, korelasi fitur, multikolinialitas, indikator ekonomi, dan data preparation dengan melakukan cleaning, one hot encoding, standard scaler, dan smooth. Selanjutnya, modeling dengan menggunakan K-means serta menggunakan algoritma XGBoost dan random forest classification. Selanjutnya, melakukan evaluation dengan melihat metrik akurasi, F1 score, ROC, silhouette score, stratified, 5 volt CV. Selanjutnya, melakukan deploy, push file web di GitHub, dan deploy aplikasi di Streamlit Community Cloud. Data preparation yang kami lakukan yaitu data cleaning dengan memeriksa data duplikat, menghapus baris unknown pada kolom job, marital, education, housing, dan loan. Dari hasil cleaning ini dihasilkan 40.021 baris. Selanjutnya fitur encoding. One hot encoding pada seluruh fitur kategorikal menggunakan parameter droppers. Encoding ini menghasilkan 53 kolom fitur. Selanjutnya normalisasi fitur. Standard scaler pada 10 fitur numerik yaitu age, duration, campaign, p-days, previous, employee variation rate, consumer price index, consumer confidence index, Euribor 3 month, dan number employees. Selanjutnya, data imbalance handling. Penanganan tidak seimbangnya data dengan smooth. Proses ini menghasilkan 67.954 baris dengan masing-masing kelas 33.977 baris. Hasil data yang kami gunakan yaitu 67.954 baris. Hasil K-means clustering dengan K sama dengan 4 dipilih berdasarkan elbow method dan silhouette score 0,2586. Clusternya ada cluster 0 dengan persentase 29%, yaitu usia muda produktif, durasi panggilan pendek, kondisi ekonomi kurang menguntungkan. Dan ada cluster 1
berisi nasabah campuran, sangat responsif dengan penawaran dan insentif khusus. Klaster 2 dengan tingkat konversi 93%, yaitu durasi komunikasi panjang, kondisi ekonomi makro stabil, dan kepercayaan produk tinggi. Dan klaster terakhir, high potensial, yaitu nasabah lebih tua, orientasi stabilitas finansial, dan butuh penjelasan produk dengan jelas. Hasil klasifikasi di sini menunjukkan kalau Exibus lebih unggul daripada Random Forest dengan nilai akurasi 9482, precision 9373, recall 0,9607, F1 score 0,9488, dan erosi Aussie 0,9916. Oleh karena itu, Exibus dipilih sebagai model final dengan erosi Aussie yang diperoleh stabil lewat stratified 5 volt CP dengan F1 standar deviasi 0,0016. Adapun fitur importance dari kedua algoritma, yang pertama duration, Euribor 3M, number employee, campaign, employee variation rate untuk random forest. Untuk Exibus sendiri ada number employees, duration, employee variation rate, month Oktober, dan campaign. Adapun fitur utama aplikasi kami ada tiga. Yang pertama ada dashboard visualisasi, ada fitur prediksi nasabah, dan fitur batch untuk segmentasi yang lebih luas. Kesimpulan yang kami peroleh adalah Kesimpulan yang kami peroleh adalah 4 segmen nasabah telah dikelompokkan. Klaster 2 merupakan klaster presentasi konversi tertinggi dengan nilai 93% dan klaster 0 merupakan konversi terendah dengan nilai 29%. Exibus dipilih sebagai model utama karena lebih unggul dengan nilai erosi Aussie F1 score dengan certified 5 volt CV. Fitur duration dan indikator ekonomi makro seperti Euribor 3M, number employee adalah prediktor utama keberhasilan kampanye. Sistem berhasil dideploy sebagai aplikasi web Streamlit yang dapat digunakan tim pemasaran tanpa memerlukan kompetensi teknis data mining. Selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya WK Surajati Sudanta dengan NIM 24051214079. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Bank Marketing Intelligence. Nah, pertama ada fitur atau halaman home. Di sini berisikan deskripsi proyek, lalu fitur aplikasi apa aja yang ada di web ini atau aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada identitas anggota. Lalu untuk halaman selanjutnya ada halaman dataset. Nah, di sini berisikan informasi dan statistik dataset dari bank marketing. Nah, misalnya ada jumlah data, jumlah fitur, prediksi berlangganan, dan prediksi nasabah yang tidak berlangganan. Lalu di sini ada informasi dataset dan statistik deskriptif, serta terdapat juga visualisasi data, misalnya distribusi target, distribusi usia nasabah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sampel data. Lalu selanjutnya di bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard menampilkan informasi tentang total nasabah, jumlah klaster yang kita analisis ada 4, lalu rata-rata konversi nasabahnya di sekitar 11,3%, dan klaster terbaik adalah klaster 2. Di sini profil setiap segmennya, misalnya klaster 0, mass market dengan didominasi nasabah muda, dengan durasi telepon yang pendek, dan konversi rendah di sekitar 29%. Lalu selanjutnya ada klaster 1, floating segment. Di sini nasabah yang ragu-ragu sangat bergantung pada penawaran tim marketing. Lalu selanjutnya ada klaster 2 atau loyal gold. Di sini adalah nasabah yang paling potensial karena durasi komunikasi yang panjang dan konversi berlangganan yang tertinggi di sekitar 93%. Lalu di klaster terakhir ada klaster 3 high potential. Di sini berisi nasabah senior yang mencari stabilitas finansial dengan konversi yang tinggi juga di sekitar 81%. Lalu di bawahnya ada kolom tingkat konversi per klaster. Di sini klaster 2 tadi menempati posisi teratas, lalu proporsi nasabah per segmen. Selanjutnya ada visualisasi klaster PCA 2D,
Dan di sini yang hijau ini ada cluster 2 Loyal Gold, yang merah cluster 1, yang merah cluster 3, mohon maaf, yang cluster 1 berwarna kuning, dan yang warna biru ada cluster 0. Di sini ada legend-nya juga, berisikan informasi terkait visualisasi PCA di atas. Lalu di bawahnya ada rekomendasi strategi untuk pihak institusi atau pihak banknya. Misalnya untuk klaster 1 dilakukan penawaran bunga spesial atau hadiah untuk mendorong keputusan. Nah, di halaman selanjutnya ada prediksi nasabah. Di sini nanti user memasukkan inputan-inputan untuk memprediksi apakah nasabah kemungkinan berlangganan deposito. Untuk sebelumnya di sini terdapat fitur panduan pengisian. Di sini nanti user bisa melihat nama-nama ini tuh artinya apa, bisa dilihat di sini. Misalnya kita coba prediksi ya, kita usianya pilih di 45, pendidikan high school, dan lain-lain. Lalu untuk durasi teleponnya ke 1100. Coba prediksi. Nah, di sini probabilitas subscribe-nya ada di 86,8%. Jadi, nasabah berkemungkinan akan berlangganan. Nah, di sini nasabah masuk ke segmen cluster 2 atau Loyal Gold. Nah, yang berarti nasabah paling potensial karena durasi komunikasi yang panjang seperti 1100 detik tadi dan konversi tertinggi untuk berlangganan. Nah, di halaman selanjutnya ada halaman prediksi bet dari file CSV. Nah, di sini nanti misalnya Nah, di fitur selanjutnya ada prediksi batch dari file CSV. Di sini nanti misalnya dari pihak bank atau institusi akan memprediksi secara massal. Nah, tapi sebelumnya kita sediakan dulu template CSV untuk menyeragamkan supaya format-formatnya sama dengan yang akan diprediksi. Nah, di sini misalnya pihak bank mendownload dulu template CSV yang kita sediakan. Nah, sudah terdownload, lalu bisa mengupload CSV yang sudah diedit dulu sebelumnya. Lalu ke halaman selanjutnya ada evaluasi model. Nah, di sini berisi tentang model terbaik yang kita pakai adalah XGBoost dengan metrik di akurasi di 0,94 sekian, precision di 0,93 sekian, recall sekian, event score sekian, dan ROC di 0,99 sekian. Nah, sebelumnya metode yang kita pakai adalah perbandingan dulu dua algoritma machine learning. Nah, jadi kita bandingkan RF dan XGBoost dulu sebelum pemilihan ke XGBoost. Nah, di sini XGBoost mengungguli Random Forest karena metrik akurasinya jauh lebih unggul soalnya dari metrik Random Forest yang unggul cuma 1. Nah, di sini ada bar chart perbandingan metriknya dan ada fitur tentang model dan pipeline berisi tentang detail pipeline training kita. Lalu ada fitur paling berpengaruh yang ada di prediksi nasabah tadi, misalnya durasi, Euribor 3M atau suku bunga pasar. Lalu di halaman selanjutnya ada halaman About. Nah, About di sini berisi tentang penjelasan metode, dataset, dan informasi proyek. Dan di sini ada penjelasan metode yang kita pakai, ada XGBoost, Command Clustering, lalu SMOT, lalu informasi dataset yang kita pakai, lalu ada informasi proyeknya, lalu dan informasi model. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya demonstrasikan untuk aplikasi bar marketing intelijen ini. Sebelumnya aplikasi ini sudah berhasil di-deploy di GitHub, jadi untuk mengaksesnya bisa secara online di link ini. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.